Hoy! Uy, boss. Ano sinisingit mo dyan? Film diawali dengan sekelompok remaja yang sedang latihan menari untuk acara pentas di sekolah mereka. Namun ternyata di belakang panggung ada murid bernama Ella dan Harold yang sedang mengadu jigong. Akan tetapi saat mereka sedang asik, tiba-tiba ada yang membuka tirai dan menciduk kelakuan mereka yang ternyata itu adalah pacarnya Harold cuy. Melihat hal itu, pacar Harold tentu sangat kecewa dan langsung pergi. Harold pun langsung mengejar pacarnya dan meninggalkan Ella begitu saja. Singkat cerita, 2 tahun kemudian, Ella sudah beranjak menjadi dewasa dan terlihat semakin cantik karena memang ia melakukan perawatan. Ella sekarang juga sudah sukses dan hidup berkecukupan karena ia bekerja di bidang organisasi bersama partnernya yang merupakan seorang wanita jadi-jadian yang bernama Luna. Waktu itu Ella sedang melayani kliennya untuk acara ulang tahun di sebuah restoran. Namun ketika acara akan dimulai, tiba-tiba ada request tambahan dari kliennya untuk menambahkan kelinci-kelinci di pesta tersebut sebagai hiasan nantinya. Lalu beberapa saat kemudian, abang-abang bernama Fabio itu datang untuk mengantarkan kelinci-kelinci pesanan dari Ella. Ella yang melihat ketampanan Fabio, ia merasa baper dengan pria itu karena kebetulan Ella sudah sangat lama menjadi jomblo. Selanjutnya setelah acara selesai, si klien pun merasa puas dengan kinerja Ella dan Luna. Nah, karena tadi ada request tambahan kelinci, Ella dan Luna pun mendapat bonus bayaran tambahan. Kemudian setelah semuanya kelar, Ella pun bercerita kepada Luna kalau tadi ia bertemu pria ganteng yaitu si penjual kelinci. Luna pun menyuruh Ella untuk memperkenalkan pria itu kepadanya. Beberapa waktu kemudian saat pagi hari, Ella yang masih tertidur, tiba-tiba HP-nya berbunyi. Lalu ia pun terbangun yang ternyata itu telepon dari Luna. Sebenarnya mereka sudah ada janji untuk ketemuan dan Ella pun segera bersiap-siap untuk pergi. Namun berhubung mobilnya sedang diperbaiki, Ella memutuskan naik bus untuk bertemu dengan Luna. Nah, setelah naik di dalam bus, Ella pun bertemu kernet bus yang bernama Rico. Karena dengan banyaknya penumpang, membuat Ella terus berdekatan dengan Rico. Ella yang mencium aroma wangi dari Rico membuatnya terpesona. Karena walaupun Rico seorang kernet, namun ia sangat harum dan itu membuat Ella merasa kesemsem dengan Rico. Karena buat Ella, pria idaman itu tidak perlu ganteng cuy. Yang penting bekerja keras dan selalu wangi, ditambah lagi harus bisa membuatnya puas. Setelah bertemu dengan Luna, Ella pun langsung bercerita kepadanya kalau dirinya telah menemukan pria idaman yang dapat membuat gairah laharnya bisa keluar. Mulai sekarang, Ella pun memutuskan bepergian dengan bus itu lagi agar bisa bertemu dengan Rico. Tapi sayangnya saat Ella pulang dengan bus yang dikenaiki si Rico, ternyata kali ini kenaiknya orang lain. Rico ternyata sudah bergantian shift dengan rekannya. Di sisi lain, Rico terlihat baru saja sampai di rumahnya, yang ternyata Rico sudah memiliki anak dan istri yang bernama Anna. Namun sebenarnya pernikahan mereka belum resmi secara hukum. Rico dan Anna hanya menikah siri. Rico dan istrinya terlihat kurang harmonis. Istrinya selalu marah-marah dan menagih janji acara pernikahan yang sangat mewah. Tentu saja Rico tidak mampu karena kerjaannya hanya sebagai kondektur bus. Di tengah pertengkaran mereka, datanglah sepupu Rico yang bernama Nigel. Nigel membawakan masakan dari ibunya dan sebuah boneka untuk anaknya Rico. Singkat cerita, malam harinya, Rico yang lagi pengen, ia pun meminta jatah ke istrinya. Tetapi Anna sedang tidak mood karena pertengkaran mereka tadi siang. Akhirnya Rico pun memaksa dan Anna pun tidak bisa mengelaknya. Namun tetapi Anna berkata agar melakukannya dengan cepat karena ia sudah mengantuk. Adegan itu pun akhirnya berlangsung dengan tidak nikmat. Baka mengamoy pawis yung kama. Beberapa hari kemudian Rico sudah kembali bekerja. Lagi-lagi Ella pun menaiki bus itu kembali. Ella yang kemarin mencari-cari Rico, akhirnya kini mereka pun bertemu. Ella yang ngebet dengan Rico, ia pun memilih untuk tidak duduk di kursi dan berdiri di dekat Rico. Kemudian Ella tiba-tiba memainkan helmnya dan memegang-megang Rico. Menyadari hal tersebut, Rico pun diam saja dan menikmatinya. Lalu Rico juga diam-diam tangannya masuk ke dalam Ella.
Setelah itu, saat Riko berada di garasinya, terlihat ia sedang mencium jarinya sambil senyum-senyum. Nampaknya wangi aroma serabi Ella masih nempel di jarinya. Lalu setelah itu datanglah bosnya Riko, yang akhirnya mereka pun ngopi bareng di jam istirahatnya. Di sini Riko berniat meminjam uang kepada bosnya agar ia bisa membelikan cincin untuk istrinya. Namun sayangnya si bos lagi kosong dan menjanjikan akhir bulan. Selanjutnya ketika Riko pulang ke rumahnya, Ana kembali marah-marah di depan anaknya karena Riko tidak membawa apa-apa. Riko yang baru saja pulang bekerja dan sangat lelah, ia pun akhirnya langsung pergi dari rumah dan kembali ke garasi tempat kerjanya. Di saat Riko dan teman-temannya sedang ngopi, tiba-tiba Ella datang ke sana untuk mencari Riko. Lalu Riko pun langsung menghampirinya. Riko terkejut dan tak menyangka kalau Ella sampai segitunya mau menemui dirinya. Kemudian Riko langsung menjelaskan kalau dia hanyalah seorang kernet bus yang tidak mampu memberikan sesuatu kepada Ella. Namun tetapi Ella tidak mempermasalahkannya. Ella tidak berharap diberi sesuatu oleh Riko. Dan meskipun Riko tidak bisa memberikan apa-apa, tetapi Riko masih bisa memberikan Ella kepuasan dengan olahraga maju mundurnya itu. Yang pada akhirnya adegan yang kita inginkan pun terjadi di dalam bus tersebut. Seiring berjalannya waktu, Riko dan Ella semakin dekat. Riko pun sudah menceritakan tentang istrinya yang selalu marah-marah. Setelah menceritakan kalau Riko sudah memiliki istri dan anak, Ella pun menjadi sangat peduli terhadap Riko dan kasihan karena memiliki istri yang tidak mengerti keadaan Riko. Nah, mulai saat itu Riko dan Ella pun ngekos agar mereka bisa selalu bertemu di tempat ini dan melampiaskan lelahnya dengan melakukan adegan-adegan yang kita inginkan lah pastinya. Suatu hari saat Riko ingin bertemu dengan Ella di kosannya, tiba-tiba ada telepon dari Nigel. Nigel memberitahu kalau Ana mendapat perawatan darurat. Mendengar itu, Riko pun segera pergi dan meninggalkan pekerjaannya hari itu. Di sisi lain, Ella yang sedang menunggu kedatangan Riko, tetapi Riko tidak kunjung datang. Karena kelelahan, ia pun memutuskan untuk kembali pulang ke rumah. Scene selanjutnya, Riko sudah tiba di rumah dan di sana ada Nigel. Dan Nigel memberitahu kalau Ana mengalami pendarahan, tetapi kandungannya dalam keadaan sehat. Mendengar hal tersebut, Riko pun langsung kaget karena ia tidak tahu kalau istrinya sedang hamil. Lalu Riko pun segera menemui istrinya. Namun di sini Ana mengatakan kalau ia tidak mau memiliki anak lagi. Akan tetapi Riko dengan tegas menenangkan Ana kalau ia akan bertanggung jawab dan siap membesarkan bayi tersebut. Beberapa hari kemudian, Ella kembali mendatangi garasi bus tempat kerja Riko. Namun di sana, Ella tidak menemui keberadaan Riko dan hanya temannya saja. Temannya pun mengatakan kalau Riko sedang cuti karena istrinya sedang hamil besar. Oh? Hindi ako sigurado baka next week pang balik niya. Hindi na po. Salamat. Singkat cerita, tiba-tiba Riko menemui Ella di rumahnya. Riko datang ke sana hanya ingin mengembalikan semua barang pemberian dari Ella dan meminta hubungan mereka segera diakhiri karena Riko akan fokus untuk menjaga istrinya. Wala kang sayo kinalaman sa mga nangyayari sa'yo. Sorry, hindi ko na rin alam paano magtitiwala eh. Lalu pada malam harinya saat Riko kembali ke rumahnya, tak disangka ia menciduki istrinya yang sedang melakukan adegan dengan Nigel. Riko yang melihat itu pun sangat marah, apalagi yang menyentuh istrinya adalah orang terdekatnya sendiri yaitu Nigel. Namun akhirnya terungkap fakta bahwa anak yang dikandung oleh Ana bukanlah anak Riko, melainkan itu anak dari hasil anak dengan Nigel. Riko yang galau pun memutuskan untuk pergi dan meninggalkan istrinya. Kemudian Riko kembali ke tempat kerjanya untuk menenangkan dirinya. Sementara di sisi lain, Ella yang masih belum terima ditinggal oleh Riko, terlihat ia pun sedang curhat kepada temannya. Ella masih selalu ingat adegan-adegan yang sudah ia lakukan bersama dengan Riko. Ella sudah benar-benar jatuh cinta kepada Riko yang sudah bisa membuatnya selalu mengeluarkan lahar panasnya itu. Lalu saat Ella akan pulang ke rumahnya dan menunggu bus di halte, tiba-tiba datanglah Riko yang langsung meminta maaf kepada Ella. Ternyata selama 4 bulan ini Riko selalu menunggu Ella dan berharap bertemu di jalan karena Riko tidak mempunyai keberanian untuk datang ke rumah Ella.
Riko juga menceritakan kalau ia sudah cerai dengan istrinya karena anak yang dikandung oleh Anna bukanlah anak dari Riko. Riko sangat merindukan Ella dan berharap hubungan mereka bisa kembali dilanjutkan seperti dulu. Namun sayangnya Ella menolak untuk balikan. Saat mereka berdua akan berpisah di halte itu, tiba-tiba Ella dan Riko menoleh balik lagi. Dan pada akhirnya hubungan mereka pun bersemi kembali. Dan film pun selesai.